Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini di channel YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru tahu channel YouTube ini, perkenalkan aku Sona. Aku adalah Education and Literacy Enthusiast. Di channel YouTube ini aku ngebahas tentang yang namanya literasi, tentang yang namanya pendidikan in terms of teaching and learning. And the last one is about getting wisdom. Oke, spesifik untuk video kali ini aku bakal ngebahas tentang yang namanya literasi atau menulis. Gitu. Background dari video ini itu adalah for information sebelum kita lanjut itu adalah alhamdulillah aku udah bisa publish 2 buku. Buku pertama Diorama Akal pada tahun 2021 dan buku kedua atau novel itu tahun 2002 ini, Agustus kemarin lebih tepatnya. Nah, latar belakang video ini itu adalah ada teman atau circleku yang nanya gitu ke aku, gimana caranya untuk menulis buku seperti itu. Sedikit disclaimer bahwasanya video ini lebih tepatnya untuk seorang pemula atau orang yang belum terlalu dekat dengan yang namanya menulis, tapi punya keinginan untuk bisa menulis buku seperti itu. Bagi teman-teman yang udah dekat dengan literasi, udah dekat dengan yang namanya menulis gitu kan, mungkin caranya agak beda sih. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di judul video ini terkait cara mulai menulis buku, dan cara yang aku sampaikan ini adalah untuk orang-orang yang memang sebelumnya belum dekat dengan menulis tapi memang punya keinginan menulis buku seperti itu. Oke, without further ado, langsung aja aku sampaikan bahwasannya cara pertama agar kita bisa menulis buku itu seperti apa adalah kita harus punya kebutuhan atau enggak kesukaan, dua ini ya, antara kebutuhan dan kesukaan dalam menulis buku seperti itu. Latar belakangku kenapa aku bisa publish 2 buku itu karena kebutuhan gitu. Memang ada kesukaan gitu, tapi modal besarku adalah karena aku merasa butuh gitu. Aku emang suka menulis, suka dunia literasi udah dari dulu banget gitu kan. Lebih dari 10 tahun lah istilahnya gitu. Memang sih untuk menulis sendiri dan memang untuk profesional baru beberapa tahun kemarin gitu. Tapi sebelumnya udah dekat dengan menulis. Aku suka dengan menulis. Salah satunya kenapa suka menulis adalah sebenarnya aku tipikal orang yang agak susah untuk menyampaikan sesuatu melalui lisan seperti ini. Lebih gampangnya itu menulis kayak gitu. Itu salah satu kenapa aku suka menulis. Tapi kebutuhanku adalah paling besar kenapa aku menulis buku adalah karena ada banyak hal, dalam artian di sini adalah pengetahuan, pengalaman gitu kan, yang aku miliki dan aku rasa itu nggak bisa aku sampaikan di kelas gitu. Aku juga mengajar gitu, nggak bisa banget aku sampaikan di kelas. Oleh karena itu aku butuh media lain untuk bisa menyampaikan gitu. Memang sih bikin video YouTube kayak gini memang bisa gitu, tapi beda aja gitu kan. Aku lebih merasa ketika menulis development of words-nya itu lebih dapat kayak gitu. Aku juga butuh karena biar ilmuku nggak hanya itu aja, nggak mandek lah istilahnya gitu loh. Jadi ada reason tersendiri aku akhirnya tetap belajar gitu kan, dan hasil aku tuangkan dengan menulis sehingga ilmuku itu tetap berjalan gitu loh, nggak putus. Mungkin juga ada esensi bahwasanya aku butuh karena aku pengen buat yang namanya legacy gitu, biar ilmuku yang aku miliki, pengalamanku ketika aku udah nggak ada dunia ini, udah meninggal masih tetap berlanjut sebagai amal jariah seperti itu. Itu modal besarnya harus punya yang namanya kebutuhan dan juga kesukaan dalam menulis. Selanjutnya adalah make writing as a habit. Jadi
kita itu harus punya kebiasaan, punya habit menulis. Ya. Uh, Apa ya? Emang dalam ketika ngomongin habit ada yang namanya konsistensi gitu. Maka dari itu ketika kita membuat menulis itu sebagai habit, kita mesti step by step lah, itu intinya ada progresif dalam kebiasaan kita menulis itu. Kita bisa memulainya dengan menulis sesuatu yang sederhana, mungkin nge-tweet gitu, atau bikin story kata-kata di sosial media seperti itu. Itu jauh lebih make sense sih untuk mengawali bahwasanya kita mau bikin habit atau ngebangun habit tentang menulis. Selanjutnya adalah terkait habit menulis ini adalah kalau bisa ya di schedule, dijadwalkan. Mungkin tiap malam, karena at the end of the day ketika memang kita serius menulis, kita ini mesti punya waktu khusus dalam menulis gitu loh. Karena kerjaan atau kegiatan kita itu kan gak hanya nulis, aku yakin seperti itu sih. Kita punya pekerjaan yang lain ataupun kegiatan yang lain. Jadi aku rasa 24 jam ini memang ada waktu khusus di mana kita emang gak bisa diganggu gugat dan kita melakukannya atau menginvestasikan waktu itu untuk menulis. Bisa di pagi hari setelah bangun tidur, atau enggak di siang hari, atau bahkan di malam hari sebelum tidur, seperti itu. Terserah kalian yang lebih tahu waktu yang tepat untuk kalian menulis itu kapan. Tapi aku bisa sarankan adalah ketika membangun habit, kita mesti harus jadwalkan itu. Selanjutnya adalah move on ke ini lebih tepatnya ke mindset ya, artinya get rid of perfection. Ini cara yang ketiga ketika kita mau menulis buku, get rid of perfection. Ini adalah mindset yang menurutku harus banget. Artinya apa? Ketika kita mau menulis buku, kita nggak usah berpikir tentang kesempurnaan, ya, nggak usah berpikir tentang yang terbaik. Karya pertama itu seringkali menjadi karya yang bukan terbaik gitu loh. Ya, we can say that it's piece of shit gitu loh. Aku meyakini buku pertamaku juga bukan sesuatu yang terbaik gitu loh. Bahkan kalau aku bisa compare buku pertama dan buku kedua, aku merasa lebih baik buku kedua, seperti itu. Karena aku belajar dari menulis buku pertama dan untuk menulis buku kedua. Di proses itu aku belajar kan, dan aku merasa alhasil ya buku kedua better than the first one gitu. Dan aku yakin ketika aku menulis buku yang ketiga ini, karena aku juga banyak belajar, alhasil ya nantinya untuk saat ini aku merasa buku ketiga aku lebih baik ya untuk saat ini gitu. Tapi itu jangan berpikir tentang kesempurnaan. Karya pertama atau buku pertama harus benar-benar terbaik, laris, dan disukai banyak orang. No, seperti itu. Mindset itu mesti harus dihilangkan. Jadi mindset kita baiknya itu adalah grow from every work we have. Jadi mindset kita adalah aku akan bertumbuh ketika aku bisa berkarya dan membuat karya selanjutnya. Intinya seperti itu. Jadi proses sih lebih tepatnya. Itu juga bisa nge-trigger kita untuk berkarya lebih dan lebih. Gak hanya aku pengen nulis buku dan setelah nulis buku udah kelar, gak berkarya lagi. Amat sangat disayangkan. Kalau bisa ya setelah buat buku nantinya juga buat buku kedua, ketiga, dan seterusnya. Makanya itu mindsetnya adalah jangan berpikir kesempurnaan, tapi berpikir untuk proses yang lebih baik. Oke, move on ke cara yang keempat ini ya. Cara yang keempat itu tadi sebelum kita mulai menulis ya. Sekarang udah transisi mau menulis nih, intinya seperti itu. Adalah kita buat yang namanya goal. So means like we have to set the realistic goal, seperti itu. Goals atau tujuan yang aku maksud di sini adalah tujuan itu bisa tujuan jangka panjang ya, dan juga tujuan jangka pendek. Artinya apa? Kita bisa mentargetkan ketika mau menulis adalah kita mau publish buku ini itu kapan, seperti itu. Let's say kalau kita emang bener-bener nol banget lah, belum dekat dengan dunia literasi, baca dan menulis, ya kalau kita set the goal publish bukunya bulan depan, itu nggak realistis banget gitu loh. Itu susah sekali, sangat susah sekali, mungkin bisa cenderung impossible seperti itu. Sehingga kita harus berpikir oke, targetnya adalah mungkin tahun depan atau enggak 6 bulan ke depan, seperti itu.
aku bisa rekomendasikan punya target seperti ini tuh bagus, karena itu akan nge-motivate kita untuk yang namanya bergerak terus gitu loh. Kalau kita nggak punya target yang mesti kita capai, khawatirnya adalah ketika kita nulis kita nggak ada komitmen dan alhasil kita nggak punya energi untuk doing better, doing better more and more gitu. Intinya adalah kita nggak punya istilahnya itu support system gitu loh. Nah, salah satu support system yang baik adalah kita bikin target. Ada energi di situ yang bisa mendorong kita untuk aku harus bergerak sesuai dengan target. Jadi aku rekomendasikan untuk setting the goal seperti ini untuk jangka panjangnya dan jangka pendeknya. Jadi udah buat misalnya untuk jangka panjang publishnya kapan. Selanjutnya bikin goal yang jangka pendek yang setiap bulannya harus apa, progresnya seperti apa. Oke, 6 bulan lagi harus bisa publish buku misalnya. Nah, terus sekarang buat bulan pertama itu targetnya apa, bulan kedua targetnya apa, ketiga dan seterusnya seperti itu. Kalian yang lebih tahu secara teknis kebutuhan kalian seperti apa atau proses kalian itu seperti apa, bulan pertama harus ngapain, bulan kedua harus ngapain. Karena starting point setiap orang itu berbeda-beda kalau menurutku dalam konteks menulis buku. Oke, terkait wawasan, pengalaman dan seterusnya itu beda-beda. Oke. Selanjutnya mungkin cara yang kelima adalah ketika teman-teman ingin menulis, you can start from your interest gitu. Apa sih topik-topik apa sih yang kalian itu tertarik untuk kalian tuangkan dalam bentuk tulisan? Kalau misalnya kalian suka terkait politik maybe or even education, sports, romance and others, tuliskan itu. Mulailah dari hal itu dulu. Atau bahkan kalian tertarik dengan keresahan kalian, itu sesuatu yang sangat mengganggu kalian akhir-akhir ini mungkin atau enggak beberapa tahun yang lalu. Nah, kalian bisa mulai menulis dari keresahan kalian gitu. Jujur untuk buku pertamaku, aku menulis itu atas dasar keresahanku, seperti itu. Sepenuhnya keresahannya. Yang buku kedua ada beberapa keresahan dan juga harapan. Nah, aku tertarik dengan sesuatu yang ada apa yang terjadi di diriku di masa depan, harapan ya, dalam artian sini harapan, dan juga keresahanku ataupun keresahan bukan keresahanku secara pribadi tapi keresahan ambil contoh tentang pendidikan seperti itu, dan aku resah akan hal itu dan aku tuangkan dalam bentuk buku keduaku seperti itu. Jadi mulailah dari situ karena itu akan paling mudah. Jadi kalian itu bisa memvisualisasikan idenya itu dengan mudah kalau kalian berangkat dari ketertarikan or your interest. Oke, move on ke cara selanjutnya, yakni sebelum kalian menulis, ya otomatis kalian harus read, discuss in order to get the ideas. Harus punya idenya dulu nih, gitu loh. Mendapatkan ide bisa dengan cara membaca, ya. Selain dari membaca, ya nih teman-teman juga bisa observe atau enggak discuss langsung ke orangnya. Kalau semisal teman-teman pengen bikin fiksi tapi yang realistik gitulah, mirip dengan realitanya, ya teman-teman harus riset sesuai dengan kondisi lapangan. Bukan teman-teman bisa interview ke orang-orang yang notabene bisa memberikan informasi kepada kalian sehingga informasi itu bisa kalian olah menjadi sesuatu cerita fiksi seperti itu. Nah, butuh seperti itu untuk mendapatkan idenya, ya. Bisa dari menulis, bisa dari membaca, observe atau discuss dengan orang secara langsung seperti itu. Dalam rangka untuk mendapatkan idenya. Ide itu penting dalam menulis. Oke, selanjutnya adalah ketika udah dapetin ide, cara yang berkaitan dengan teknis adalah teman-teman mulai brainstorm idea sama yang namanya making outline. Brainstorming idea itu penting karena di situ teman-teman mengorganisir ide-idenya. Tidak semua ide atau informasi teman-teman harus tuangkan dalam bentuk ke dalam tulisan kalian. No, gitu. Terlalu panjang nantinya gitu. Bahkan kalian akan kesulitan dalam menyudahi tulisan kalian nantinya. Sehingga ide yang kalian dapatkan itu teman-teman harus manage, ya kan, dan memvalidasi. Oh, ini reliable atau enggak nih? Oh, ini sekiranya perlu enggak nih, dan seterusnya. Seperti itu, dan bikin outline
oke, dari informasi yang ada, ide yang ada, mana yang harus aku tuliskan terlebih dahulu, mana yang harus aku tuliskan kemudian, dan mana yang harus aku tuliskan di terakhir. Artinya bikin alur cerita seperti itu. Oke, kalau udah, terakhir adalah ya just write gitu. Ini buku kalian tidak akan pernah publish kalau kalian nggak menulis gitu. Tapi just write di sini akan tertolong kalau kalian udah punya habit tadi gitu ya. Jadi di awal aku udah mention make writing as your habit gitu. Sehingga ketika udah punya habit dan cara terakhirnya adalah just write, everything's going well seperti itu. Dan tuliskan aja, nggak usah berpikir ini salah ya atau ini benar ya. Itu nanti proses editing atau mengevaluasi tulisan kalian itu nanti. Sekarang fokus kalian adalah menulis saja sampai habis gitu kan. Setelah selesai baru dia mikirin editing. Ini berpikir ini nggak perlu, ini jelek dan ini harus diganti dan seterusnya. Itu nanti, tapi fokus kalian adalah just write. Itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan terkait cara memulai menulis buku. Mungkin dari penulis lain punya cara yang lain juga, tapi dari aku ini, dan semoga ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.